Shalom, jemaat damai yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini Selasa 3 Agustus 2021. Jemaat terkasih, para anggota tubuh Kristus, bagaimana kabar saudara saat ini? Ada beberapa saudara kita yang telah terpapar virus corona dan telah berhasil melewati perjuangannya dan akhirnya dapat sembuh. Ada pula yang masih berjuang menghadapi virus ini dan melewati hari-hari dengan pengharapan kepada Tuhan agar menang dan sembuh. Namun ada beberapa saudara kita yang kalah dan akhirnya menang mengakhiri pertandingan hidupnya untuk kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Namun banyak pula yang terus bersyukur dan memohon anugerah perlindungan Allah untuk terhindar dari serangan virus ini. Ya, itulah dinamika pergumulan masalah COVID yang sedang terjadi di dalam tubuh Kristus. Belum ditambah masalah ekonomi yang sulit, masalah hubungan suami istri, serta keluarga, serta masalah-masalah lainnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai sesama anggota tubuh Kristus, saya mengajak saudara untuk merenungkan hal ini dengan mengambil sebuah tema, "Hai saudaraku, bagaimana keadaanmu?" Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Korintus 12 ayat 27 hingga 31. Saya akan bacakan buat kita semua. 1 Korintus 12 ayat 27 hingga 31. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah kita ketahui dalam bacaan sebelum ini bahwa jemaat Korintus sedang berada di dalam sebuah situasi yang terpecah-pecah dengan adanya kelompok-kelompok seperti kelompok Paulus, Kefas, Apolos maupun Kristus. Mulai pasal 12 ayat 27 ini, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat Korintus bahwa mereka adalah satu tubuh Kristus dan mereka masing-masing adalah anggotanya. Bahkan di dalam ayat 12 hingga 24 Paulus menggambarkan jemaat sebagai anggota tubuh seperti tangan, kaki, mata, telinga, penciuman yang tidak bisa terlepas satu dengan anggota yang lainnya, terkait dan terhubung sebagai satu tubuh. Bahkan di dalam ayat 26 Rasul Paulus berkata, jika ada satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Dan melalui ayat 28 hingga 31, Paulus menuliskan bahwa Allah lah yang menetapkan beberapa anggota untuk berperan sebagai rasul, nabi, dan pengajar dengan masing-masing karunia yang menyertai mereka. Ada karunia mengadakan mukjizat, karunia menyembuhkan, karunia melayani, dan yang lainnya. Jelas di sini tidak ada yang sama dan tidak ada yang tidak penting atau yang lebih hebat. Namun semua perlu dikerjakan sesuai dengan panggilan Allah baginya dengan sungguh-sungguh untuk mendatangkan manfaat atau berkat bagi anggota tubuh yang lain. Saudaraku, bukankah pandemi COVID-19 seperti telah memisahkan kita? Kita terpisah secara fisik, tidak dapat bertemu, bertegur sapa. Ibadah hari Minggu yang biasanya menjadi tempat jemaat berkumpul hanya dapat dilaksanakan secara virtual. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan saudara kita yang lain. Apakah dia baik-baik saja? Ataukah dia sedang terpapar virus? Ataukah dia sedang bermasalah dengan pasangannya? Ataukah dia sedang terpuruk hidupnya? Ya, beragam kondisi bisa saja terjadi dengan dia, karena kita tidak tahu dia ada di mana dan bagaimana keadaannya. Saudara, semingguan yang lalu ada 2 orang saudara kita yang
telah dipanggil Tuhan akibat virus ini begitu cepat dan membuat saya terpana dan bertanya, apakah yang Tuhan mau nyatakan? Yang seorang memberi kenangan bagi saya setiap melewati pertigaan jalan sempit keluar dari gereja. Dia tidak akan saya jumpai lagi di sana mengatur kendaraan yang lalu lalang. Yang seorang saya hanya sempat bertegur sapa sekali dua kali di gereja usai ibadah minggu ataupun sebelum ibadah, sebelum pandemi ini. Ya, sama sekali tidak akan ada kesempatan lagi untuk berbagi hidup, berbagi kasih Tuhan dengan mereka. Saudaraku yang terkasih, cobalah saudara sekarang lihat tangan kanan saudara saat ini. Ada 5 jari bukan? Kelima jari itu sangat berdekatan bukan? Tentunya apa yang terjadi dengan jempol, telunjuk, ataupun kelingking dapat mengetahuinya. Mungkin agak sulit bagi tangan kiri untuk dapat mengetahui apa yang terjadi dengan tangan kanan apabila otak tidak menggerakkan kedua tangan tersebut untuk saling mendekat. Saudara, ketika saya mempersiapkan renungan ini, saya sungguh takjub kepada Allah yang memberikan anugerahnya secara umum kepada semua orang untuk mengambil bagian mendukung satu dengan yang lain yang sedang terpapar virus. Baik itu menyediakan makanan bagi yang isoman, sebagai penyintas COVID mendonorkan darahnya, maupun bantuan oksigen, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sebagai anggota tubuh Kristus, saudara dapat melakukan peran saudara masing-masing. Sebagai mata yang melihat keadaan sekitar, sebagai telinga yang mendengarkan suara yang mohon pertolongan, sebagai mulut yang menyapa ataupun memberi nasihat, sebagai hati yang merasakan kesukaran yang terjadi, sebagai tangan yang meraih tangan mereka yang membutuhkan, sebagai kaki yang bergerak melangkah, sebagai kepala yang berpikir, merumuskan strategi menyikapi masa yang terjadi. Satukan langkah. Ya, bersama kita bisa hadapi tantangan dan kesulitan ini. Maukah saudara lakukan hal-hal kecil seperti memperhatikan saudara yang lain di dalam lingkup yang terdekat, semisal teman sektor, menanyakan kabar, dan bila ada yang terpapar, kita dapat mendukung mereka dengan perhatian kita, baik makanan, doa, maupun kata-kata penguatan. Semua yang kita sebut tadi ditegaskan oleh Rasul Paulus sebagai yang lebih utama, dan dia bukakan melalui pasal 13 ayat 1 hingga kedua, bahwa semua karunia rohani, bahkan iman kita, tidaklah berguna apabila tidak mempunyai kasih. Ya, semua kita lakukan karena kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Maukah saudaraku? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, boleh menjadi bagian dari tubuh-Mu. Kami mau mengambil peran kami masing-masing sebagai anggota tubuh Kristus. Mampukan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.